Halo semuanya, anak-anakku. Assalamualaikum Halo, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah pada masuk semua nih? Ada yang belum? Udah, Pak. Abraham. Oh, Abraham ada. Analisa ada. Lengkap ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Mungkin untuk memimpin doa saya mintakan mungkin ke Saat lah sebagai ketua kelas. Ya, monggo Saat. Mungkin teman-temannya. Ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita belajar untuk pertemuan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Udah, Pak. Oke, terima kasih ya Saat sudah memimpin doa. Ya, Pak. Anak-anakku semua masih semangat? Pagi-pagi harus semangat dong. Semangat. Senyumnya jangan lupa. Oke, semangat. Ya. Jangan kalau lemes, Bapak sendiri juga ikut lemes gitu ya. Terus tetap semangat. Belum sarapan, Pak. Kalau belum sarapan ya harusnya ya siap-siap lah sarapan. Ya, tapi pada intinya Iya, Pak. walaupun kita dalam suasana daring harus tetap semangat walaupun kita nggak berjumpa nih ya, kira-kira begitu ya. Baiklah anak-anakku semua, sebelum memulai pelajaran, karena memang daring ini memang agak susah bagi saya untuk melihat nih, oh ini siapa nih, oh ini Analisa, oh ini Saat. Nah, agak susah karena memang kita sebelumnya nggak pernah jumpa nih ya. Anak-anakku semua masuk ke kelas 11 dan kebetulan saya ngajarnya mulai dari kelas 11, jadi belum pernah jumpa. Dan kalian juga pertama kali kelas 1 juga udah masa pandemi ya. Jadi memang kita nggak pernah berjumpa begitulah istilahnya ya. Tapi mudah-mudahan nanti pas kita berjumpa saya ya agak-agak apalah, karena dengan daring saya bisa melihat lo ini gitu. Ya, mungkin saya absen dulu. Analisa? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Abraham, ada Abraham? Ada, Pak. Oh iya. Maaf ya, nanti kalau misalnya saya agak lama melihatnya ini karena saya sambil mengamati dulu yang mana nih Abraham, yang mana ini ya. Ya, karena nggak pernah jumpa secara langsung begitu. Nah, Agak gelap, Pak. Iya betul. Saat ada Saat? Hadir, Pak. Saya di sini, Pak. Ya, ini, Pak. Oke. Nah, Rezeki mana Rezeki? Yang mana? Pak. Oh iya, siap. Ini hampir sama dengan Analisa ya. Saya agak-agak bingung nanti ini. Tapi mudah-mudahan kalau jumpa oke lah ya. Kemudian Andi Rahayu. Hadir, Pak. Oh iya. Hadir. Oke. Eko. Hadir, Pak. Oke. Joa ya. Mana Joa nih? Yang Pina, Pak. Soal Oh iya. Pina aja, Pak. Oh, Pina aja ya, yang enak manggilnya ya. Oke, siap. Memang agak susah sih. T pakai J, pakai O, pakai A. The Joa ya. Ya, yang gampang Jadi C, Pak. aja ya. Ya. Oke. Baik, anak-anak Bapak sekalian. Sebelum kita memulai materi pada hari ini atau pada pagi ini, mungkin Bapak akan sedikit mereview pelajaran sebelumnya. Yang pertemuan kemarin itu tentang apa ya? Menurut kalian tentang apa kemarin? Ada yang bisa jawab? Yang masih ingat? Ada? Analisa tentang apa, Analisa? Pertemuan kemarin tentang apa ya kita? Analisa mana? Sablon, Pak. Sablon? Oke. Ada yang lain? Tentang apa lagi? Pertemuan yang kemarin? Tentang Saya, Pak. apa tuh? Percetakan. Oh iya. Ya nggak, Pak? Baik. Jadi Bapak ingatkan lagi ya. Jadi menyambung pertemuan sekarang.
berikutnya memang saling terkait. Nah, kebetulan di pertemuan kali ini sebelum masuk ke pertemuan ini kita harus lihat dulu nih ke pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita tentang peluang usaha di DKV. Oh ya, Carleo, semangat ya. Nah, jangan lemas-lemas. Ya, jadi di pelajaran dengan saya mungkin sistem dan aturan main atau kontrak. Ingat kontrak belajar kita, belajar dengan saya santai saja, tapi yang materi masuk, begitu ya. Santai tapi masuk. Nah, jadi karena kita produk kreatif, ya mungkin kalian baru bertemu dengan saya di kelas 11. Jadi cara mengajar saya mungkin sistemnya juga agak berbeda dengan guru lain. Nah, di belajar dengan saya, kontrak belajarnya santai saja, ikutin aturan main ya, yang saya suruh mungkin kalian buat. Ya nggak usah tegang-tegang, santai saja. Yang penting materinya masuk. Oke ya, siap ya. Siap. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kemarin saya ingatkan lagi tentang peluang usaha di DKV. Ya, jadi kalian ini semua adalah murid-murid yang beruntung menurut Bapak. Kenapa beruntung? Karena sudah masuk di jurusan yang nanti karyanya itu langsung bersinggungan dengan lingkungan kalian. Ya. Ya, kita ambil contoh saja ya. Bisa lihat ke sini. Ya. Ini termasuk ya produk kreatif dari DKV. Ini salah satunya ya. Masih banyak lagi. Nanti kalian mau bikin minuman, mau apa, tumbler seperti ini juga bisa. Ya. Seperti ini. Ini bisa kalian buat macam-macam. Kalau kalian suka pakai topi mungkin yang untuk menutupin apalah, mungkin dia cocoknya bertopi begitu ya. Kalau saya sih nggak cocok ya, misalnya begitu ya. Ini seperti ini bisa kalian buat. Di DKV banyak yang bisa kalian buat. Ya, untuk souvenir. Macam-macam. Termasuk seperti ini. Ada gantungan kuncinya, ada muknya. Ya, desainnya ya sesuai dengan kemampuan kalian dan yang menarik para halayak. Kira-kira begitu. Jadi makanya saya bilang kepada kalian semua, kalian tuh termasuk siswa-siswi yang beruntung. Karena sudah masuk di jurusan yang tepat, ya bukan berarti di jurusan lain tidak tepat ya. Artinya Batopan. ya gimana Pak? Ya gimana Pak? Ya gimana saat? Mohon ini belakang. Apa tuh? Udah nggak betah Pak. Izin ke belakang. Nggak betah Pak. Oh iya weh, cepat-cepat monggo, silahkan, jangan lama-lama. Iya. Iya Pak ya. Monggo, silahkan. Ya, boleh kita lanjut ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahasanya kalian itu memang betul-betul yang siswa-siswa yang beruntung masuk di DKV. Kenapa? Jurusan ini jurusan yang produktif, bisa menyasar ke semua lini. Ya. Pada intinya begitu ya. Oke, baiklah. Untuk kegiatan hari ini ya, dari beberapa produk tadi, beberapa produk yang Bapak tunjukkan yang bisa dibuat di DKV, mungkin kita merujuk ke satu produk nanti. Jadi kemungkinan besar kita nanti di mata pelajaran produk kreatif ini kita akan membuat produk. Memang indikator dan goalnya rencana saya, dan mudah-mudahan kalian semua bisa mengikuti. Jadi kita harus membuat sebuah produk yang bisa dinilai oleh semuanya, termasuk teman-teman kalian lah. Ya minimal untuk kalian sendirilah, begitulah, atau keluarga kalian, gitu ya. Nah, nanti kita merujuk ke pin atau gantungan kunci, ya. Nah, untuk pertemuan kali ini sebenarnya materi sudah saya kirim kemarin di Google Classroom. Kira-kira udah pada di-download belum? Udah pada dibaca belum? Gimana tuh? Dicek Pak. Sudah? Sudah. Nah, Dicek Pak.
ya biasa lah, pasti ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang belum itu biasanya kalau nggak karena kuota, nah kuota habis. Media sosial jalan tapi kuota habis ya, dipakai untuk media sosial tapi tugas nggak ini ya. Ya itu memang permasalahan yang dihadapi sekarang karena mungkin bermedia sosial dan bergame itu memang lebih menarik. Tapi tetap harus kalian ingat, bermain game boleh, bermedia sosial boleh, tapi tetap tujuan utama kalian memang belajar itu dulu. Ya, ketika sudah jenuh boleh lah, santai nggak apa-apa. Mungkin merefresh pikiran, game dulu. Tapi ingat, selesaikan dulu tugas yang harus dikerjakan. Ya. Baik, anak-anak Bapak sekalian, kalau sudah membaca, ini bagi yang sudah membaca ya, kalau yang belum ya sudah ikutin saja lah, nanti akan tahu arahnya kemana. Ya, untuk bagi yang sudah, kira-kira untuk pelajaran hari ini kita belajar tentang apa nih? Yang sudah membaca, ayo, siapa yang sudah baca? Ada? Eko udah membaca kok? Atau udah download? Sudah Pak. Oke. Sudah. Sudah apa tentang apa Hari ini ini kita belajar kok? materinya kita tentang membuat gantungan pin, desain pin Pak. Oh, Desain oke. gantungan pin. Betul. Berarti menganalisis desain pin ya. Ya Pak. Ada yang lain? Menentukan Pak. Ya, menentukan desain pin gantungan kunci, Pak. Nah, ini dia ya. Ya, Saat Musyadi. Maaf ya. Bukan Saat Musyadi ya. Saat ini kita akan menganalisis Yohana. Maaf ya. Maaf. Jadi Iya, Pak. Intermezzo saja. Ya, intermezzo saja. Dia biar nggak terlalu tegang, santai saja. Jadi pada intinya semuanya betul. Jadi ya menentukan betul, menganalisis ini betul juga. Jadi pada intinya kegiatan pada hari ini kita akan menganalisis dulu ya desain-desain kekinian, kemudian kita tentukan desain apa yang akan kita aplikasikan atau kita terapkan pada pin dan gantungan kunci yang akan kita buat ya. Nah, memang untuk mengaplikasikannya betul karena kondisi daring seperti ini kita susah lah. Mungkin ditambah lagi PPKM level 4 nih. Wah, kita susah kayaknya untuk menerapkannya. Ya. Tapi anak-anak Bapak tenang saja. Kita berharap semoga pandemi ini cepat berakhir. Kalaupun tidak langsung berakhir ya agak mereda, jadi kita tetap bisa luring walaupun terbatas, setidaknya itu bisa kita terapkan nanti. Jadi desain-desain yang kalian buat nanti kita terapkan, kita betul-betul jadikan produknya ya. Pada intinya saat ini karena belum bisa kita terapkan ya, kita desain dulu ya. Analoginya seperti ini, kita siapkan dulu peluru ya, kita siapkan dulu peluru kita sudah banyak nih. Nah, ketika nanti situasi dan kondisinya memungkinkan, kita tembakkan ke sasaran yang mana akan kita tuju. Nah, peluru tadi itu desain-desain itu ya, itulah kesempatan kita untuk mengumpulkan peluru tadi, mengumpulkan desain-desain yang kira-kira nanti kalau udah PPKM-nya sudah agak longgar bisa kita terapkan. Ini kita jadikan pin sebenarnya, promosikan kemana. Nah, kira-kira begitu ya. Paham ya sampai di sini ya? Paham Pak. Nah, kalau memang ya begitu. Bagus, terima kasih semuanya. Jadi pada intinya kita siapkan desainnya dulu yang betul-betul bisa kita terapkan di pin, dan memang ketika nanti kita jadikan pin sebenarnya kita bisa jual. Yang artian jual itu kita bukan berharap dapat income-nya yang banyak, tidak. Itu adalah hasil dari sebuah proses. Ya, income itu hasil dari sebuah proses. Pada intinya begini, anak-anakku sekalian,
PIN ini adalah sebuah produk penerapan. Yang diterapkan apa? Desainnya. Nah, desainnya dari mana? Di mata pelajaran lain. Mata pelajaran lain apa? Misalnya desain, ada pelajaran komputer grafis, ada pelajaran desain publikasi. Mereka bisa masuk. Jadi guru-guru lain nanti saya juga akan berkolaborasi sebenarnya dengan guru-guru lain dalam artian begini, misalnya desain PIN, desain baju, pokoknya semuanya berkaitan dengan desain ya. Nanti saya akan berkolaborasi dengan guru-guru komputer grafis, desain aplikasi. Jadi mereka nanti akan memberikan tugas yang berkaitan dengan desain yang bisa diterapkan di produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, sudah kalian bisa terapkan, bisa promosikan. Jadi ilmu yang kalian dapat dari mata pelajaran lain itu bukan hanya sampai di sini, ya, bukan sampai di pikiran saja, tapi bisa kita terapkan, kita bisa nampak nih hasil karya kita, dan kita bisa perlihatkan ke orang lain. Ketika orang lain berminat dengan desain kita, berarti kita ya sudah diakui lah gitu. Tapi pengakuan itu juga jadi indikator kemampuan kita. Oh, berarti kalau belum, aku harus perbaiki lagi supaya orang berminat. Kira-kira begitu. Paham ya? Paham, Bapak. Paham, Pak. Nah, harus semangat. Pokoknya intinya jangan halangi pandemi ini dengan kreativitas dan semangat belajar kalian. Intinya begitu. Ya walaupun kita nggak bisa luring, nggak bisa tatap muka, ya kita siapkanlah dulu desainnya. Ya, Pak, oke ya. tanya Pak. Nah iya boleh. Pak Topan tanya Pak Topan. Di sekolah kita ada alatnya untuk bikin pin nggak Pak? Nah ini dia. Jadi alhamdulillah. Nah karena begini ya, seperti yang saya bilang tadi, saya akan berkolaborasi dengan guru yang lain. Dari segi ilmu desainnya, dari segi ilmu nanti menggambar ilustrasi, sketsa, nanti itu ada kaitannya dengan ini. Nah kebetulan di sekolah kita itu ada prespin, ada sablon, kemudian nanti ada cutting stiker, ya, dan lain-lain itu ada. Nah karena di tempat kita itu ada medianya, ada alatnya, ada bahannya, dan ilmunya ada di situ, makanya setali langsung bisa kita terapkan. Nah, oke ya, berarti ada di tempat kita. Ya kok ya, jadi kita ada dua, ada prespin 4,4 dan 5,8. Itu yang ada. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita bisa dengan molding-molding yang ukurannya berbeda atau bentuknya yang berbeda. Ya kok ya, sip? Ya Pak, kalau kita ada punya desainnya terus mau ke sekolah gitu boleh Pak? Sebenarnya boleh kok. Justru itu sebenarnya ini cuman itu di saat nanti ketika PPKM atau mungkin dari izin dari sekolah sudah membolehkan kita untuk ke sekolah. Jadi kalau untuk sekolah, Masih lama dong Pak. nah Pak. karena lama ya kita itu tadi saya bilang kita tumpuk dulu, kita kumpulkan dulu desain-desain itu yang kira-kira menarik, yang kira-kira orang tertarik. Nah ketika nanti ya itu makanya saya harap kita semua berdoa, tetap jaga kesehatan yang pasti ya, prokes itu tetap, kita berdoa supaya pandemi ini agak berkurang walaupun tidak langsung berakhir, berkurang sehingga kita bisa luring walaupun dengan terbatas. Itulah kesempatan kita, tapi modal kita untuk menjadikan sebuah produk kita sudah ada. Ya kok ya, yang sabar ya. Kelas 12 Pak nanti Pak. Pak, boleh nanya enggak, Pak? Oh iya gimana? Boleh nanya Gimana nggak, Pak? Abraham? Ya gimana Abraham? Pak, itu kan bikin desainnya pakai komputer tuh, Pak. Pakai komputer. Nah, Iya. saya kan di rumah nggak punya tank top, Pak. Tank top. Laptop, Pak. Iya. Iya. Kalau laki-laki laptop. nggak ada memang. Boleh bikin pakai aplikasi di HP enggak, Pak? Kan di aplikasi di HP kan udah banyak tuh, Pak, yang bisa dibuat bikin desain-desain gitu. Boleh, Pak? Iya betul. Terima kasih Abraham. Jadi Eko sama Abraham ini benar-benar yang bisa dibilang semangat sekali ya. Nah inilah kira-kira
bisa dicontoh sama teman-teman lain. Ayo semangat, gimana caranya kita goalkan nih mapel ini untuk memang betul-betul jadi sebuah produk. Ya, jadi gini, untuk pertanyaan Eko tadi udah saya jawab ya kok ya. Nah, intinya ya, Ya Pak. sabar dulu, ya mudah-mudahan cepat berlalu pandemi ini. Nah, kalau untuk Abraham begini, Abraham, ini jadi saya bilang tadi ada kesinambungan, ada keterkaitan antara pertemuan kemarin, sekarang ya, terus besok dan besoknya lagi. Jadi untuk pelajaran hari ini rencana saya memang sesuai dengan tujuan pembelajaran ini hanya sampai di menganalisa, menganalisis dan menentukan desain yang akan kita buat atau kita terapkan pada produk pin gantungan kunci. Nah, pertemuan besok harus siap-siap tuh. Pertemuan besok materinya tentu sudah saya berikan sebelum pertemuan itu mulai. Nah, itu akan saya sharing tentang bagaimana mendesain secara manual dulu. Nah, jadi desain pin ini ada dua nanti, ada manual dan digital. Jadi kalau misalnya tidak punya handphone pun bisa kalian kerjakan dengan cara manual. Oke? Dengan cara manual, kan kalian kelas 1 sudah ada tuh mata pelajaran menggambar bentuk, kemudian sketsa. Nah, itu bisa kalian terapkan pada desain manualnya. Ya, nanti ada template-nya saya kasih, kalian tinggal di situ. Nah, kalian berkreativitas di situ, bagaimana orang tertarik dengan desain manual kalian. Itu yang manual. Kemudian kalau seperti yang Abraham bilang tadi, yang kita harus pakai komputer. Enggak juga harus pakai komputer. Ya, tergantung kemampuan kita di mana. Desain manual saja bisa, digital kenapa nggak bisa? Digital artinya nggak harus pakai komputer, pakai handphone pun, dan kayaknya kalau pakai handphone kalian lebih jago daripada saya. Ya, kalian lebih oke, lebih mungkin referensi juga akan lebih banyak menurut saya karena kalian orang-orang kekinian ya. Kalau kayak saya mungkin Tidak, Pak. Iya, betul. Mungkin kalau apalagi sekarang di media sosial referensi kayaknya lebih banyak, lebih update kalian lah dibanding saya. Tapi ya itu tadi, kalau kita tidak punya perangkat komputer, ya karena masa pandemi ini harus di rumah saja, bisa kok pakai handphone. Ya, tapi itu nanti ada di pertemuan setelah ini. Jadi pertemuan depan manual, pertemuan depannya lagi baru yang digitalnya. Nanti kita bahas di situ. Ya, oke Abraham ya, sip. Iya Pak, makasih Pak. Sip, oke. Nampaknya lebih semangat nih kalau dengan ini ya bahas. Nah, biar tambah lebih semangat lagi, ini ada sedikit nih video, mungkin kalian punya gambaran nanti tentang kenapa saya memilih untuk awalan ini produknya pin dan gantungan. Ya, tunggu sebentar ya, saya putarkan dulu. Mudah-mudahan ini jadi membuat kalian tambah semangat lagi. Ya, sebentar. Pak, itu apa tuh Pak? Sapunya bunyi mulu pas apa? Ganggu tuh Pak. Enggak ah. Ya, Enggak Pak depan. apa tuh? Kenapa itu? Ini Pak. Itu udah dari HP-nya, Pak. Ini Pak. Sakit tetangga Pak. Melahirkan Pak. Wal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 a. Ya udah. Santai saja, santai. Tapi yang pasti ya. Nah itu Pak. Mengganggu Pak. Ya gimana lagi ya, kondisional pula ya. Ya karena memang kita di rumah kita masing-masing, di situ ada Iya Pak. peliharaannya ini itu ya gimana lagi. Kondisinya begini ya Iya, harus kita Pak. maklumi lah. Iya. Sip. Petani Pak buat saya Pak. Iya, siap. Dan itu memang ya kondisional sekarang menyesuaikan dengan tempat kita masing-masing ya. Bentar, Iya. kita putarkan videonya, mudah-mudahan terbaca. Bentar. Oke, sudah terlihatkah anak-anakku sekalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, Sudah. sudah ya. Perlu Sudah, dibesarkan Pak. lagi. Nah. Oke, kita putar ya. Silahkan didengarkan dan disimak.
Ah. Ya. Nah, gimana? Udah lihat ya? Kira-kira itu kalau ada pertanyaan, kira-kira itu di sekolah mana ya? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? SD, Pak. SD. Dekat rumahnya Eko itu, Pak. Iya, Itu iya, ada saya adiknya pengen Eko juara, tadi Pak. itu. Ada adik Eko tadi itu. Ah, itu yang Prespin itu Iya. tetangganya Abraham itu mungkin. Nah, Tanya saya, Pak. Ya, jadi kalau ngelihat dari video tadi, kira-kira menurut kalian ini apa yang membuat anak-anak tadi itu tertarik beli pada berkerumun ke situ? Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Melihat Harganya orang berapa? bikin pin, Pak. Oh, apa Gambarnya namanya? lucu, Pak. Gambarnya lucu. Ya, betul, boleh. Gambarnya lucu. Ada lagi? Kenapa? Melihat orang bikin pin. Melihat orang bikin pin? Ya. Ya memang bikin pin sih. Nggak, maksudnya pertanyaannya anak-anak tadi itu kan tertarik ya pada berkerumun. Kira-kira apa yang membuat mereka tertarik itu kenapa? Apakah dari desainnya atau apanya? Atau karena oh ini ada berkerumun, ikut berkerumun lah gitu. Apa kira-kira? Mungkin Ada ada gambar gambar BTS. upin-ipinnya. Ah, gambar BTS. Nah, Mungkin ada gambar upin-ipinnya. nah itu juga betul. Ya, jadi berarti Ada dari situ Ada- sudah tergambar ya. drama Korea, Pak. Gimana? Arleo. Ada gambar drama Korea. Oh, drama Korea. Wah. Wah, kalau yang anak-anak SMK dan SLTA sekarang sih drakor ya. Jadi memang nggak K-pop, cuma Pak, K-pop. K-pop apalagi ya. Jadi kalau dari Andi Rahayu ini mungkin oke lah ya, BTS-an begitulah ya kira-kira ya. Cuman saya nggak yakin Iya, Pak. kalau Abraham dengan tampang seperti itu kok drakor ya. Waduh. Saya suka, Pak. Iya ya. Tampang boleh seram ya. Ini Tampang Mas boleh Yo. seram. Tapi tontonannya drakor, Bro. Ya. Alay itu si Pak Abraham, alay. Abraham Ya. sukanya Kim Jong Un, Pak, katanya, Pak. Iya ya. Sama Jin Ya, itu idola gitu itu, ya. Pak. Iya. Rambutnya Asal keren. jangan lama-lama jongkoknya gitu ya. Iya. Jadi memang semuanya benar. Artinya begini ya. Untuk Andi Rahayu, Carleo dan teman-teman yang lain, teman-temannya yang lain ya. Terima kasih banyak. Memang kalian ini memang sudah itulah yang ada di sekitar kita tuh begitu. Jadi memang kita nggak bisa menolak tren. Artinya tren itu terus berkembang, ya kita terus harus ikutin gitu. Tapi jangan mania. Artinya mania ya udah tiba udah drakor, hidupnya nongkrong drakor aja, ya enggak begitu ya. Tetap kita ikutin saja, tapi kita harus lihat ternyata itu jadi peluang. Ya, peluang usaha, terutama peluang usaha pin. Nah, ya. Oh ya, kemarin saya dengar-dengar Abraham jualan stiker apa ya? K-pop gitu ya? BTS gitu ya? Ya, Pak. Nah, Ya, Pak.
Itu dia. Seperti Abraham Blackpink ini. Pak, Blackpink. Oh, Blackpink. Itu dia ya. Nggak nyangka kita ya. Tampang boleh Saya kena yang suaranya blacknya, drakor. Pak. K-popnya Blackpink ya. Walah. Ya, saya kena yang blacknya Pak. Oh iya betul. Tapi kan ada pink-pinknya juga ya. Nah, Berarti Pak nanya Pak, apa berarti tuh? semua bisa dibikin desain Pak ya? Semua bisa dong. Pin. Oh iya Pak, iya. Jadi gini ya, seperti Abraham ini adalah contoh, mungkin salah satu contoh siswa yang kreatif, bisa ditiru sama teman-temannya karena yang pertama jiwa wirausahanya sudah muncul. Ya, jiwa wirausaha sudah muncul. Yang lain jangan mau kalah, ya jangan mau kalah sama Abraham walaupun dia ini contoh tapi Iya, jangan mau Pak. kalah. Jangan mau kalah. Jadi ikutin saja trennya, justru itu jadi peluang. Kayak Abraham contohnya. Dia suka nonton drakor walaupun begitu, ya kan? Serem-serem begitu tapi tetap drakor tetap jalan ya. Blackpink apalagi ya. Sampai jualan stikernya. Wah, itu termasuk memang nilai plus lah untuk Abraham memang. Ya. Tapi yang lain jangan mau kalah. Itu bisa, semuanya bisa. Jadi produk-produk itu semuanya ada di jurusan DKV dan kita bisa buat. Ingat ya, semua yang kalian usahakan itu bisa dibuat. Jadi untuk ngikutin tren kita bisa buat. Sablon baju digambarnya di sini atau seperti ini kan tren nih. Mungkin tipografi bisa kita buat. Gambar Blackpink nanti untuk dijual sama Abraham bisa juga. Ya, kaos gambarnya Blackpink. Fanbase-nya BTS misalnya kayak Andi Rahayu kan, ada pin gambarnya Jungkook mungkin kan, asal nggak jongkok ya, Jungkook ya. Kalau jongkok sampai juga ya. Atau jin ya, tapi nggak menyeramkan jinnya gitu ya. Kira-kira begitu ya untuk fanbase-nya. Itu termasuk peluang usaha kita yang bisa kita buat di jurusan kita, dan itu harus kita manfaatkan dan peluang besar untuk kita. Banyak contoh ya alumni atau kakak tingkatmu yang kemarin, jadi pas sebelum pandemi ini, jadi mereka sudah bikin tuh sama dengan kalian, mereka buat desainnya, kemudian dicetak ya, kemudian dicetak, kemudian dijual. Bahkan kadang dia punya pesanan satu kelas, dia punya teman di SMA lain, satu kelas tuh pesan semua sama dia, dikerjakan di sekolah. Modal minim tapi mereka dapat untung. Ya minimal tuh uang jajan lah, nggak minta apa dengan orang tua. Ya kira-kira begitu ya. Paham ya? Jadi memang tren kekinian harus kita ikutin. Jangan kita alah biar aja kita enggak. Ya tren tetap berjalan, kita ikutin saja asal kita cari peluang dari situ yang bisa kita buat. Semua ya, paham ya semuanya ya? Masih semangat nih karena ya, Eko aman. Nah, ada beberapa mungkin cara-cara atau analisis tema desain yang akan kita buat itu kita harus lihat dulu. Ya nanti coba saya ini dulu PowerPoint-nya sebentar. Ini kalian nanti bisa mungkin menganalisis saya harus analisis apa nih gitu ya. Nah, jadi sampai di yang saya jelaskan tadi paham ya? Kalau ada yang belum paham, kalau ada yang kira-kira belum paham, monggo ditanya, nggak apa-apa. Selagi saya masih di sini, saya bisa jawab, saya jawab. Tapi kalau tidak bisa saya jawab, ya yang sabar ya. Nanti saya tunggu, saya cari jawabannya dulu. Tapi mudah-mudahan, insya Allah saya bisa jawab. Ya, oke. Ini kalau tadi kita sudah menyinggung atau mungkin nggak saya singgung tadi masalah tadi drakor BTS itu kan kekinian ya. Itu termasuk salah satu dari analisis tema apa yang sedang hit, sedang booming. Nah ya, kemudian di saat ini kita juga bisa mungkin di sekitar lingkungan kalian, di sekitar lingkungan ada nih komunitas hobi
apa sih hobi atau komunitas yang ada di lingkungan kalian, itu bisa jadi peluang kita promosikan desain pin kita di sini. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi banyak mungkin komunitas-komunitas atau organisasi di sekitar kalian yang itu bisa jadi peluang besar untuk ya mempromosikan desain kalian lah. Jadi yang enaknya di tempat kita untuk membuat pin itu bisa di custom ya. Jadi kalau misalnya di tempat-tempat lain kan sudah dijual tuh, sudah jadi barangnya ini. Sementara kalau kayak Andi Rahayu, Pak saya pengen Pak di situ ada gambarnya Jungkook, tapi saya kasih tulis fanbase-nya Andi Rahayu misalnya. Ya kalau di situ kan nggak ada, tapi kalau di sini bisa kalian buat sendiri. Ya, itu kelebihan yang kita punya, dan itulah yang harus jadikan peluang untuk kita nyasar target-target hobi kita di mana. Jadi ada komunitas, mungkin kalau di tempat Eko tadi ini saya dengar-dengar banyak ini ya, belumnya banyak gitu ya. Itu ada komunitasnya nggak kok? Kira-kira kok? Ada Pak. Nah, komunitas Nanti itu katanya, Pak, saya mau janji sama teman-teman Pak nanti Pak. Kira-kira masih lama nggak Pak ini Pak? oh mau kemana kok? Ketemu sama fans Pak. Mau Oh. jualan kaos. Oh, jualan kaos. Ya. Sabar, Iya, mungkin Pak. nggak lama kok. Mungkin ya 5 menit lagi lah mungkin. Nah ini saya siapkan dulu. Siap, Ini Pak. udah mau di ending kok. Ya tenang saja. Tapi pada intinya materinya sudah masuk kok kira-kira kok. Iya Pak, sama Pak. Sip ya. Oke. Kalau gitu saya percepat lagi. Mungkin karena hampir sama materi atau PowerPoint yang saya tampilkan ini sebenarnya sudah saya jawab atau sudah saya utarakan tadi. Ya langsung saja, memang yang pertama komunitas harus kita sasar. Komunitas di lingkungan kita saja, nggak usah jauh-jauh ya. Ada apa, ada komunitas ini, komunitas burung segala macam ya. Kemudian nah ini ada event-event tahunan. Event-event tahunan ini biasanya ribuan orang ya, ratusan bahkan ribuan orang datang ke situ. Itulah kesempatan dan peluang kita ya. Ada event pemerintahan, ada expo, nah itu juga bisa kita masuk, kita bikin stand di situ kan. Nah, tapi desainnya tetap desain kalian yang kira-kira menarik ya. Terus kemudian yang kekinian, nah seperti yang saya bilang tadi, Andi Rahayu fanbase-nya BTS, atau mungkin Abraham dia drakoran misalnya begitu ya, atau yang lain-lain. Nah begitu, itu juga termasuk peluang yang menjanjikan untuk kita. Ya, sampai di sini paham ya semuanya ya. Analisa paham? Pak. Jangan lemas. Kalau analisa lemas, saya lebih lemas nanti ya. Saya ngantuk Semangat lah. Pak. Oh iya. Oke. Mungkin anak-anakku sekalian ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Andi ada? Pas Pak. Yakin? Paham Pak. Yakin lah. Iya. Kalau memang pas ya, kalau sudah pas kita tarik kesimpulan. Kegiatan pada hari ini. Yang pertama untuk mendesain pin. Ya. Modal utama membuat pin itu satu, keterampilan mengolah gambar dan desain. Nah, lagi-lagi komponen utamanya ya gambar dan desain. Ya. Untuk itu kalian harus gimana caranya lihat lingkungan, desain-desain yang menarik, gambar apa yang harus ditampilin pada produk pin. Kemudian lihat pasarnya, seperti yang saya bilang tadi. Oh, pasar seperti yang video tadi, pasarnya anak-anak kan? Tujuannya ke anak-anak. Tentu gambarnya upin-ipin atau apa yang menarik untuk anak. Begitu juga seperti yang Abraham bilang tadi. Pak, saya sukanya drakor misalnya. Atau Andi bilang, saya sukanya BTS, nggak apa-apa. Itu silahkan di oke ya, paham ya. Nah, untuk itu saya mau kasih tugas nih untuk kalian. Tapi ya nggak susah sih tugasnya. Ini orang
di lingkungan sekitar kalian saja. Jadi nanti silahkan kalian cari dan tentukan desain pin apa yang akan kalian buat, baik secara manual ataupun digital, yang bisa kalian produksi sewaktu nanti PPKM dilonggarkan, kita bisa luring. Ya, betul-betul. Jadi buatnya jangan asal untuk tugas saja kok, ya nggak begitu. Ya, saya pengennya kalian itu memang membuat desain dan memang betul-betul jadi barangnya nanti. Pengennya ini Pak, kemudian desainnya ini Pak, jadinya ini Pak. Nah, kira-kira orang tertarik nggak dengan pin kita? Kalau bisa dijual, berarti jempol untuk kalian. Paham ya? Paham ya semuanya ya? Ya Pak. Nah, Ya Pak. Jadi Paham. tugasnya seperti ini, nanti ada di LKPD, silahkan nanti di-download. Kemudian jangan lupa, ya penilaian saya sih sebenarnya seperti tadi, kita santai saja di suasana seperti ini, apalagi luring mungkin akan lebih santai, tapi ingat tujuan dari pembelajaran harus masuk. Ya, tujuan pembelajaran harus masuk dan kalian implementasikan tugas. Selesaikan tugasnya, boleh nanti dikirim. Saya tunggu sampai pukul 23:59. Ya. Malam ini ya. Ya Pak. Oke, Jadi saya tunggu. Kemudian untuk anak-anakku sekalian, begini, mungkin ada pepatah atau bukan pepatah sih, kata-kata bijak. Artinya kalau akar dari pendidikan itu memang pahit, tapi ingat buahnya itu manis. Biar kita susah-susah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang tak sampai. Ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya biarlah kita susah dulu, besok kita senang. Ya, kira-kira begitu. Jangan takut salah. Ketika menuntut ilmu ini, kalau kita salah nggak apa-apa, itu jadi pelajaran. Justru banyak orang sukses dari sebuah kesalahan. Ya, dan satu yang paling terakhir, ini pesan terakhir, tapi bukan pesan-pesan terakhir ya, ini pesan saya untuk kalian. Ya, walaupun banyak orang nih, ya karena kalau saya lihat banyak orang berkata atau ngomong, angkatan corona ini nggak bisa apa-apa. Ya, kalau ada yang bilang seperti itu, kalian jangan patah semangat, jangan menyerah. Justru itu jadi motivasi bagaimana kita buktikan ke mereka bahwa kita bisa dan mampu. Buktikannya dengan apa? Karya produk yang kalian buat. Ya. Biar orang berkata apa? Oh, corona ini nggak bisa. Biar aja. Justru motivasi kita buat sebagus mungkin, sekreatif mungkin, orang tertarik. Ya, ini lo karya kita. Lo ini lo kemampuan kita. Tidak bisa berkata apa mereka. Oke, sip. Siap. Ya Pak. Paham Pak. Siap Pak. Kita anak SMK, Pak. kita bisa. Ya, sekali lagi kita anak SMK. Bisa. Nah, semangat begitulah yang saya tunggu-tunggu. Mudah-mudahan sekarang masih pelajaran menganalisis, minggu depan kita sudah mulai membuat desainnya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kalau ada kesalahan itu memang datangnya dari saya. Kalau ada yang baik itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menaikkan level keilmuan kita ya. Ingat, di masa pandemi ini jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, karena itu modal utama kita bisa beraktivitas. Kalau nggak sehat kita susah untuk beraktivitas. Jadi tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan jangan lupa. Keluar pun tetap harus jaga, di rumah begitu juga, jaga jarak dan lain-lain. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk menutup kegiatan pada siang, iya nggak terasa sudah siang ya. Oke, mungkin saya minta tolong ke saat lah untuk menutup kegiatan pada siang. Ya, monggo Saat. Iya Pak. Ya Pak.
Ya, marilah teman-teman sebelum kita pulang selesai dari pembelajaran ini kita berdoa biar selamat sampai rumah masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Pak. Oke, terima kasih Saat. Mudah-mudahan kita semua apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dari saya. Amin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semuanya Waalaikumsalam. anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, ya Pak. Terima kasih Pak Topan membawa suasana ceria dan santai pada kelas ini. Iya Pak. Iya, Pak Bagus. Bagus silakan sampaikan tolong hasil pengamatannya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Beberapa hal yang saya catat di sini ya. Seperti biasa presensi sudah berjalan, kemudian ini menarik sekali ya Tegur Sapa ya, bawaan Pak Topan ya, jadi membuat suasana nyaman bagi anak-anak ya. Jadi belajar itu enggak harus serius banget gitu, harus ya boleh nyaman ya, boleh santai, yang penting pelajaran masuk kan gitu Pak ya. Betul Pak. Kemudian Bapak juga sudah menyampaikan langkah-langkah pembelajaran atau kalau mungkin di buku itu namanya peta konsep ya, jadi langkah-langkah pembelajarannya disampaikan. Kemudian ada hal-hal yang menonjol dari Bapak itu ya, gestur ya, gerak tubuh Bapak itu mendukung sekali sehingga membuat anak-anak bersemangat ya. Kemudian Bapak juga menekankan karakter percaya diri pada anak-anak bahwa anak-anak itu pasti bisa gitu. Iya. Ya. Gitu. Jadi confidence-nya muncul di situ, motivasi belajar ya. Kemudian juga pengetahuan satu dihubungkan dengan pengetahuan yang lain atau metakognitif dan juga bersifat kontekstual. Ya. Nah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu pengaturan waktu, Bapak. Ya. Iya, Jadi Pak Eko Sulistyo ya, peka sekali ya, peka sekali. Iya Pak. Ya. Saya mau jualan Pak, saya mau jualan. Iya, betul. Memang itu tadi udah, oh ya, ini waktunya udah kelebihan ya. Iya. Nah, itu pengaturan waktunya ya. Kemudian dalam pembelajaran juga anak-anak sudah dia komunikatif ya, artinya ketika Bapak bertanya anak-anak respon ya. Namun dalam tahapan mengasosiasi mereka belum tercapai Pak, mengasosiasi kemudian mengkomunikasikan atau menyimpulkan dari siswa sendiri ya. Nah, itu yang belum tercapai. Di bagian penutup ya, bagus sekali ada kata mutiara di situ ya, juga memotivasi anak untuk tetap semangat dalam belajar pada masa pandemi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak masukannya. Terima kasih Bagus. Selanjutnya saya silakan Pak Khalil. Benar ya? Pak. Terima kasih Pak. Mantap Pak Topan. Ya, Jadi bersemangat saya semuanya. cuma sampai di situ saja Pak. Saya jadi terinspirasi karena semangatnya. Jadi secara umum dari pendahuluan saya lihat sudah bagus. Ada membangkitkan semangat siswa, kemudian membangkitkan konsentrasi juga. Seperti tadi saya sebagai siswa, saya sedang menulis ini observasinya tadi panggil, ikut panggil saya, Iya. jadi ikut fokus lagi tadi. Siap. Kemudian dari inti, saya lihat tadi ada canda tawa untuk menyenangkan proses pembelajaran, itu sudah bagus saya lihat. Kemudian dari penyampaian materi juga ada penggabungan teknologi dari PowerPoint juga, video, ya saya lihat sudah bagus. Untuk inti juga tidak ada saran yang perlu saya berikan, saya lihat sudah bagus semuanya. Kemudian secara umum penampilan Pak Topan penuh semangat, saya suka, karena jadi ceria. Ya. Iya Pak, biar Itu semangat aja, Pak. Terima kasih Pak Khalil.